Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Yang kami hormati Ibu Mesul selaku dosen mata kuliah pilihan pembelajaran PAI di SMP. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ada Fuad Al-Bustami, Reza Kokalinon Malita, Lidul Mukaromah, Musabihan, dan Bewindriati. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu rekam keterampilan mengajar. Di sini rekam keterampilan mengajar itu akan dijelaskan beberapa ya. Yang pertama adalah ada identitas buku, pengertian keterampilan mengajar, jenis-jenis keterampilan mengajar. Nah, dari identitas buku yaitu kita di sini ada buku utama dan buku pendamping. Judul buku utamanya adalah keterampilan dasar mengajar. Di judul buku pendamping kita ada sukses mengajar di abad ke-21. Kita masuk ke pengertian keterampilan mengajar. Jadi keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan ya yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara. Disebut juga dengan PNS gitu. Agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Nah, dengan demikian, keterampilan dasar mengajar ini berkenaan dengan beberapa keterampilan atau kemampuan yang bersifat mendasar dan harus dikuasai oleh tenaga pengajar. Selanjutnya, ada jenis-jenis keterampilan mengajar. Nah, tadi kan udah disebutkan ya dalam buku utama, yaitu yang berjudul keterampilan dasar mengajar. Nah, di sini di dalam ragam keterampilan mengajar di dalam buku utama, yang pertama ada keterampilan dalam menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan menggunakan variasi stimulus, dan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Monggo. Lanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Tadi sudah disebutkan ada beberapa jenis keterampilan mengajar, yaitu yang pertama keterampilan menjelaskan. Apa itu keterampilan menjelaskan? Keterampilan menjelaskan di sini maksudnya adalah suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti sehingga mudah dipahami para peserta didik. Dalam keterampilan menjelaskan ini terdapat beberapa prinsip, yaitu yang pertama, penjelasan harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik dari peserta didik. Kedua, penjelasan harus diselingi tanya jawab. Yang ketiga, materi penjelasan harus dikuasai secara baik oleh guru. Yang keempat, penjelasan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima, materi penjelasan harus bermanfaat dan bermakna bagi peserta didik. Yang keenam, menjelaskan itu harus disertai dengan contoh-contoh yang konkret dan dihubungkan dengan kehidupan. Jenis keterampilan mengajar yang kedua yaitu keterampilan bertanya. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari peserta didik. Dalam slide 9 ini, saya akan menyebutkan beberapa prinsip dalam keterampilan pertamanya, yaitu yang pertama, pertanyaan hendaknya mengenai satu masalah saja. Yang kedua, pertanyaan hendaknya singkat, jelas, dan disusun dengan kata-kata yang sederhana. Yang ketiga, pertanyaan didistribusikan secara
rata kepada para peserta didik. Yang keempat, pertanyaan langsung sebaiknya diberikan secara random. Yang kelima, pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan peserta didik. Yang keenam, sebaiknya hindari pertanyaan retorika atau leading question. Kemudian, keterampilan mengajar yang ketiga adalah keterampilan memberi penguatan. Memberi penguatan merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. Nah, beberapa prinsip dari keterampilan penguatan, diantaranya yang pertama dilakukan dengan hangat dan semangat. Yang kedua, memberikan kesan positif kepada peserta didik. Yang ketiga, berdampak terhadap perilaku positif. Yang keempat, dapat bersifat pribadi atau kelompok. Dan yang keenam, hindari penggunaan respon negatif. Melanjutkan penjelasan dari pemateri yang kedua tentang jenis-jenis keterampilan mengajar. Keempat, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru dalam mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. Prinsip-prinsip dalam mengelola kelas. Yang pertama, keluasan digunakan apabila guru mendapatkan hambatan dalam perilaku peserta didik sehingga guru dapat merubah strategi mengajarnya. Yang kedua, kehangatan dan keantusiasan. Yang ketiga, bervariasi. Gunakan variasi dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, tantangan. Gunakan kata-kata, tindakan, atau bahan sajian yang menantang. Yang kelima, tanamkan disiplin diri. Selalu mendorong peserta didik agar memiliki disiplin diri. Dan yang terakhir, menekan hal-hal positif, memikirkan hal positif dan menghindarkan konsentrasi pada hal yang negatif. 5. Keterampilan menggunakan variasi stimulus, yaitu keterampilan guru dalam melakukan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga siswa bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran dan aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Prinsip-prinsipnya yang pertama, perubahan satu jenis variasi ke variasi lainnya harus efektif. Yang kedua, penggunaan variasi harus direncanakan dan sesuai dengan bahan, metode, dan karakteristik peserta didik. 6. Membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah usaha guru untuk mengkondisikan mental peserta didik agar siap dalam menerima pembelajaran. Dalam membuka pelajaran, peserta didik harus mengetahui tujuan yang akan dicapai dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Prinsip-prinsip dalam membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, dalam membuka pelajaran harus memberi makna kepada peserta didik, yaitu dengan menggunakan cara-cara yang relevan dengan tujuan dan bahan yang akan disampaikan. Yang kedua, hubungan antara pendahuluan dengan inti pengajaran serta dengan tugas-tugas yang dikerjakan sebagai tindak lanjut nampak jelas dan logis. Yang ketiga, menggunakan apersepsi, yaitu mengenalkan pokok-pokok pelajaran dengan menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah diketahui oleh peserta didik. Tujuan membuka dan menutup pelajaran yaitu
untuk menimbulkan minat dan perhatian peserta didik terhadap pelajaran yang akan dibicarakan, menyiapkan mental peserta didik agar siap memasuki persoalan yang akan dibicarakan, memungkinkan peserta didik mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelajaran, agar peserta didik mengetahui batas-batas tugasnya yang akan dikerjakan. Selanjutnya, jenis-jenis keterampilan mengajar dalam buku pendamping. Dalam buku ini, ragam keterampilan mengajar hanya ada 4, yaitu yang pertama, keterampilan menjelaskan, yang kedua, keterampilan bertanya, yang ketiga, keterampilan memberi penguatan, dan yang terakhir, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang selanjutnya dari jenis-jenis keterampilan mengajar yaitu keterampilan menjelaskan. Di sini dalam buku pendamping, keterampilan menjelaskan itu harus ada bahan yang akan diterangkan atau dipersiapkan dan dikuasai terlebih dahulu. Kemudian, pokok-pokok yang diterangkan harus disimpulkan, serta dalam menjelaskan itu disertai dengan contoh dan ilustrasi. Juga nanti adanya pengecekan terhadap tingkat pemahaman peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti kita sebagai pendidik itu mengecek sudah sejauh mana sih peserta didik memahami apa yang kita jelaskan sebelumnya, itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian selanjutnya keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya itu ada beberapa teknik, di antaranya yaitu teknik menunggu, teknik menguatkan kembali, teknik menuntun dan menggali, kemudian teknik mengacap. Jadi misalkan nanti kita sudah menjelaskan, nanti tinggal kita sebagai pendidik itu bertanya kepada siswa sudah paham atau belum materi yang dijelaskan. Terus kemudian nanti di situ juga kita menguatkan kembali terhadap penjelasan-penjelasan yang sudah kita berikan. Nah, jenis-jenis keterampilan mengajar yang selanjutnya yaitu keterampilan memberi penguatan. Jadi di sini jenis-jenis penguatannya itu ada penguatan verbal, penguatan gestural, penguatan dengan cara mendekatinya, kemudian penguatan dengan cara sambutan, penguatan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan, dan yang terakhir penguatan berupa tanda atau benda. Tujuan penggunaan keterampilan ini atau tujuan keterampilan mengajar dengan cara memberi penguatan ini adalah untuk yang pertama, menimbulkan perhatian peserta didik, membangkitkan motivasi belajar peserta didik, dan menumbuhkan kemampuan berinisiatif secara pribadi, serta merangsang peserta didik untuk berpikir yang baik, kemudian mengembalikan dan mengubah sikap negatif peserta dalam belajar ke arah perilaku yang mendukung belajar. Jadi nanti peserta didik itu bisa lebih berpikir ke arah yang lebih baik dari yang tadinya mungkin berpikiran negatif, misal malas-malasan kayak gitu, nanti bisa dengan adanya kita memberi penguatan, yaitu sikapnya bisa berubah ke arah yang lebih baik atau ke arah yang positif. Kemudian next selanjutnya yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka yaitu kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan suasana siap mental, fisik, psikis, dan emosional siswa agar terpusat kepada kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian menutup. Kegiatan menutup yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Dalam kegiatan membuka dan menutup pelajaran, di situ juga ada unsur-unsur yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya yang pertama menarik perhatian siswa, kemudian menimbulkan motivasi, memberi acuan atau structuring, dan yang terakhir memberi penguatan. Demikian tadi beberapa jenis keterampilan mengajar yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2, yang mana wajib dimiliki oleh pendidik yang akan mengajarkan materi atau menyampaikan materi kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu membahas tentang kelebihan buku dan kekurangan buku. Dalam buku utama itu lebih banyak
menjelaskan tentang jenis-jenis keterampilan belajarnya dibandingkan dengan buku pendamping. Namun, dalam buku pertama itu tidak membahas bagaimana teknik-teknik penyampaiannya. Sebagaimana dijelaskan dalam buku pendamping itu membahas tentang teknik-teknik penyampaiannya. Kemudian, dalam buku pendamping atau buku kedua itu terdapat tujuan setiap keterampilan mengajar, di mana dalam buku utama itu tidak dijelaskan tentang tujuan setiap keterampilan mengajar. Dan juga ada beberapa yang membahas tentang komponen-komponen keterampilan mengajar, dijelaskan dalam buku pendamping. Namun buku pendamping hanya membahas tentang beberapa keterampilan saja. Itulah kelebihan dan kekurangan setiap buku. Demikian presentasi dari kelompok 2 yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.